Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Presiden Masjid As-Salam, Masjid Hujan As-Salam, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, namanya hujan berarti basah. Lah ya kan? Namanya hujan pasti basah dan rasanya sejuk. As-Salam, keselamatan. Saya hanya berprasangka positif bahwa masjid ini beristihad, berusaha, berikhtiar untuk menjadikan penyejuk bagi masyarakat di Kota Tarakan. Allahu Akbar. Beserta jajarannya yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Ikatan Dai Kota Tarakan, Bapak Said Midar. Izin Pak Ketua, saya tak belajar menyampaikan. Bapak RT, semoga saya selalu Pak RT, senyumnya sangat menawan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga kita semuanya yang hadir ini nantinya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua besok masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita tak henti-hentinya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab kita semuanya masih jadi manusia, sehat walafiat. Buktinya apa? Kita bisa kumpul semacam ini tentu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kumpulnya kita nggak sia-sia, kumpulnya kita bukan berhamburan macam-macam, tapi dalam rangka untuk mengkaji kembali, merenungkan kembali, mengupas kembali bagaimana pesona indah akhlaknya Rasulullah SAW. Semoga pertemuan kita dimonitor langsung oleh Allah dan malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Kecuali yang ngantuk. Ngabiskan snack boleh. Yang ngantuk
silakan saja. Tapi ingat, ngantuk temennya mati. Besok nggak diundang lagi ini. Awas yang ngantuk. Bapak Ibu rahimakumullah. Subhanallah. Kita sekarang umat Islam di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya rata-rata bulan ini mengadakan peringatan Maulid Nabi. Yang benar Maulid atau Maulud? Maulid atau Maulud? Maulid. Mana-mana sukalah. Loh, kenapa? Sebab menurut sang dosen ahli tafsir YIN Surakarta, Bapak Ahmad Fatur Rahman Ad-Dardiri, menyampaikan bahwa kata-kata maulud dan maulid itu sama saja. Kenapa? Sebab namanya maulid itu yang dilahirkan. Maulid itu kelahiran. Kalau maulud adalah kelahirannya atau yang dilahirkan, mohon maaf. Maulid itu kelahiran, maulud yang dilahirkan. Tujuannya sama. Apa itu? Ingin sekali kita mendengar, merenungkan, menyimak, meresapi bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang syarat dengan pesona akhlaknya yang indah dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, ayat di depan tadi sangat jelas sekali. Allah berfirman dalam ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini lain dengan menggunakan dua huruf takkid. Kalau dalam bahasa Arab, semoga nanti kalau saya salah dibenarkan. Gunakan dua huruf takkid. Apa huruf takkid? Huruf yang berfungsi menguatkan, meneguhkan, meyakinkan. Dan ayat itu menggunakan dua huruf takkid. Satu lam, dua qaf. Kalau sudah ayat Allah yang berfirman, gunakan dua huruf takkid, siapapun manusia, sejelas apapun dia, tetap akan takluk dengan ayat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Sungguh-sungguh, kata Allah. Sungguh-sungguh Allah telah menyiapkan, menjadikan, mengkondisikan Muhammad itu sebagai apa? Uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Contoh yang baik, teladan yang bagus untuk seluruh manusia. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhir hayatnya, bahkan nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaannya. Ucapan, perbuatan, tingkah laku, ketetapannya, keputusannya, bahkan diamnya Nabi pun semua menjadi hujah, menjadi petuah, menjadi arahan, didikan, bimbingan, nasihat Rasul kepada kita sebagai umatnya. Nih, inilah kondisi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya adalah, mengapa kita mengadakan Maulid Nabi? Bapak Ibu rahimakumullah, Islam di Indonesia terpola dalam tiga hal. Ada yang membolehkan maulid, ada yang tengah-tengah alias membid'ahkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan kenapa? Gak ada dalil qat'i, dalil jelas Quran maupun hadis. Dan Nabi nggak mau disanjung-sanjung katanya. Yang membid'ahkan nggak ada pula. Diajarkan Rasul nggak pernah berwasiat. Tapi yang membolehkan, ya yakin sekali para ulama, para masyayikh dakwah, para kiai di Indonesia pada umumnya, Maulid Nabi adalah ajang
yang sangat bagus dalam kehidupannya. Apa? Ajang silaturahim. Yang nggak ketemu jadi ketemu, betul? Subhanallah, sekali ini Allah berikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Nikmat apa? Bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Beginilah pesonanya Muhsin seperti ini. Meskipun di depan Bapak Ibu seperti ini gayanya. Ilmunya nggak ada. Modalnya berat doang. Dan saya subhanallah ketemu Pak RT. Begitu lancarnya Pak RT. Semoga ke depan jadi Pak RW. Amin. Udah jadi Pak RW, naik lagi tingkatannya. Apa? Wali Kota Tarakan. Amin ya Rabbal. Loh. Apa nggak mungkin? Mungkin saja. Semua udah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Muhsin hari ini harus ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, belajar menyampaikan seperti ini pun Allah udah gariskan masa lalu. Bukan kemauan saya, enggak. Saya juga nggak pernah nyuruh-nyuruh dan nggak pernah nawar-nawarkan. Nih. Bapak Ibu rahimakumullah. Nih. Maksud tujuan Maulid Nabi adalah tentu tadi kita akan mendengarkan, menyimak, merenungkan, menghayati, mengambil ibrah pelajaran tentang sosok pesona akhlak Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, saya mau tanya Bapak dulu. Assalamualaikum Bapak. Mohon tanya, Bapak Islam? Agamanya Islam? Punya Nabi? Nabinya siapa? Bapak cinta dengan Nabi? Cinta Rasulullah? Apanya yang Bapak cintai? Diem mesti. Yo, kalau ditanya harus jawab. Sama kalau Pak RT punya istri. Pak RT punya istri? Punya. Senang sama istrinya? Senang. Yang kamu cintai apanya? Enggak tahu. Lo enggak tahu kok punya istri. Empat alasan Bapak Ibu kenapa kita cinta Rasulullah. Satu, orangnya hebat. Kenapa hebat? Tak ada nama selain beliau yang namanya bersanding, berjajar dengan penciptanya. Di mana itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Namanya bersanding, berjajar dengan pencipta pada seorang makhluk. Saya akan merenung Bapak Ibu rahimakumullah. Tak coba tahu atik itu. Apa atik itu ya? Saya mau rekayasa itu. Mau tak sandingan dengan Adam Rasulullah. Kok kayaknya nggak sanggup ya? Nih. Tak sandingkan dengan Nabi Sulaiman Rasulullah. Wa syadu anna Sulaiman Rasulullah. Kok di telinga juga nggak pas. Tak sandingkan dengan Presiden Huja Salam pun apalagi. Nih, ternyata hanya Rasulullah. Dan subhanallah, nama bersanding ini pun menjadi rukun dalam sholat. Kapan? Ketika kita beratahiyat. Bapak Ibu, sholat 5 waktu, apapun sunnahnya pula sholat. Kalau tanpa membaca syahadat waktu tahiyat, tak Allah terima, karena rukun dalam sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih. Secara logika, subhanallah, derajat seorang makhluk, hamba ciptaan, apa namanya bersanding dengan penciptanya. Tentu di balik itu pasti ada makna besar dalam kehidupan. Ini alasan pertama. Alasan kedua, apa Bu? Bu?
Bu, Bu, alah sombongnya, dipanggil nggak jawab. Nih, alasan kedua kenapa kita cinta Rasulullah, selain namanya bersandar dengan atau bersanding dengan pencipta, ternyata Rasul itu punya mukjizat. Mukjizat untuk membimbing umat agar umat mengikuti ajaran itu mendapatkan keselamatan dunia sampai di akhirat. Apa mukjizatnya? Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Qur'anul Karim yang subhanallah para ulama, para kiai, para ustadz senantiasa dekat dengan Quran. Kenapa? Memang itulah hujahnya, itulah petunjuknya. Ibarat Bapak Ibu sekalian berjalan di muka bumi ini, jalan kemanapun, ikutilah rambu-rambu lalu lintas. Apalagi kalau kita jalan ke Juwata Pak ya, habis Juwata kerikil, kadang ada pelanggan kanan kiri, ada belok kanan, ikuti belok kanan. Ada belok kiri, ikuti belok kiri, jangan terus. Gimana kalau terus? Selamat sampai kesengsaraan. Apalagi kanan kiri jurang. Begitu pula Al-Qur'anul Karim. Yuk Bapak Ibu rahimakumullah, kita sempatkan diri kita sesibuk apapun, ba'da maghrib, ba'da sholat, ba'da subuh, sempatkanlah untuk apa? Menghiasi bibir kita dengan Al-Qur'anul Karim. Yang belum bisa baca Quran belajar. Yang memang nggak bisa baca Quran, apa yang bisa dibaca? Hafalkan surah-surah pendek boleh, silahkan saja. Dalam seharian kita akan pernah kita tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Al-mahiru bil Quran masafatiqara bil baronoh. Yang dekat Quran, rajin baca Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dia pun sampai mendadaburinya, mengamalkan isi Al-Quran, dunia ini Allah bimbing dengan hidayah kekuatannya, kekuasaannya, tunjukkan yang halal dan haram. Begitu pula kalau besok wafat pun insya Allah husnul khotimah. Di yaumul kiamah kata Rasul apa? Akan Allah tempatkan satu asrama bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Nih, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita cinta Rasulullah? Kenapa kita cinta Rasulullah? Apa tadi yang pertama Pak? Namanya bersanding dengan penciptanya. Dua apa Bu tadi Bu? Memiliki mukjizat. Yang ketiga, karena Rasulullah memiliki atau akan memberikan syafaat di yaumul kiamah. Memberikan syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Pertolongan itu Allah berikan kepada Rasulullah. Rasul berikan kepada umatnya. Saat itu tak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Rasulullah kepada umatnya. Kondisi sangat mencekam saat itu. Kapan itu? Yaumul kiamah. Subhanallah. Hanya Rasulullah. Dan para ulama menjelaskan begini Bapak Ibu rahimahullah. Tatkala Allah sudah menjadikan bumi rata menjadi padang mahsyar, kumpul seluruh manusia sejak Adam sampai terakhir Muhammad bersama dengan umatnya masing-masing. Ngapain kita ke sana? Harus ke sana memang. Tugasnya dua kita. Satu, cari nabi kita masing-masing. Dua, kita meminta syafaat kepada nabi kita masing-masing. Karena saat itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya nabi kita masing-masing. Datanglah Nabi Adam alaihissalam, umatnya datang Nabi Adam. Mengungkapkan, wahai Nabi Adam, saya sudah cari engkau ketemu, mohon syafaat kepadamu ya Nabi Adam. Apa jawabannya? Mohon maaf wahai umatku, aku tidak diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat kepada Anda.
Coba kamu datang tuh ke sana itu. Tuh ke Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Dialah yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sangat hebat, disayangi oleh Allah. Kenapa? Setiap ujian-ujian menempa dirinya, dia pun sukses. Yang pada puncaknya Allah uji kepadanya. Apa setan datang, dilempar pula dengan batu, mendatangi Siti Hajar, mendatangi Ibrahim, mendatangi sendiri anaknya, dilempar pula dengan batu. Itulah yang kemudian ketika para haji melaksanakan namanya melontar jumroh. Nih. Bapak Ibu rahimahullah. Nih. Begitu sampai di depan Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Umatnya nyampaikan, wahai Nabi kami, saya mohon syafaat kepada engkau. Apa jawabannya? Mohon maaf wahai umatku dan umat Nabi-Nabi sebelumku. Karena umat Nabi Adam juga datang ingin minta syafaat. Saya mohon syafaat kepada Anda. Apa jawabannya? Mohon maaf wahai umatku dan umat sebelum Nabi. Aku gak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Anda sekalian. Coba kamu datang ke sana itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa itu mendapat gelar dari Allah. Apa itu? Kalimullah. Dialah yang mendapatkan gelar Kalimullah. Kenapa? Nabi Musa adalah nabi yang diajak langsung bicara oleh Allah. Nggak ada disekat apapun dengan Allah. Mungkin dialah yang berikan syafaat untuk Anda sekalian. Datang bondong rame-rame umat Nabi Adam, Nabi Idris, Tuhur dan sebagainya sampai kepada Ibrahim dan juga Nabi Nuh alaihissalam pulang. Nyampaikan, wahai Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi Musa alaihissalam, saya datang ke sini minta syafaat kepada Anda. Apa jawabannya? Mohon maaf wahai umatku dan umat sebelumku, aku gak diberikan hak oleh Allah untuk berikan syafaat pada Anda sekalian. Isa itu mendapatkan gelar Ruhullah, rohnya Allah. Dialah yang diberikan hak oleh Allah. Bondong-bondong umat-umat sebelum Nabi itu kepada Nabi Isa minta syafaat. Apa jawabannya? Mohon maaf wahai umatku dan umat sebelum Nabiku, aku tidak berikan hak oleh Allah untuk berikan syafaat pada sekalian. Tuh, coba datang. Yang ujung sana itu Nabi terakhir, Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul di akhir zaman, Muhammad Rasulullah SAW. Berbondong-bondong semuanya ke sana. Subhanallah. Apa jawab Rasulullah? Ana laha fasta'danu alayya rabbi fayudanu bi. Ya, akulah yang diberikan oleh Allah untuk berikan syafaat kepada Anda sekalian. Dan aku sudah minta izin kepadaku dan dia memberikan izin kepada aku. Hadis riwayat Bukhari. Nih, jadi yang berikan syafaat adalah Rasulullah. Kepada siapa? Ternyata subhanallah Bapak Ibu, hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang bagaimana itu? Yang senantiasa merenungkan, mencontoh, mengamalkan, mengistiqomahkan sunnah Rasulullah SAW. Rasul pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adan nasa bi syafa'atuka yaumil qiyamah. Ya Rasul, siapa sih orang yang nanti akan diberikan, akan mendapatkan kebahagiaan atas syafaat yaumil qiyamah? Qala, jawab Rasulullah, man as'adan nasa bi syafa'ina, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dariku, syafaatku yaumul qiyamah, hari kiamat adalah man qala, barang siapa yang di dunia ini memperbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan min qalbihi, orang yang senantiasa membaca
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alasan keempat, yang terakhir. Ini baru pendahuluan Pak, Bu, mohon maaf. Nanti ngajinya belakang, 5 menit saja nanti. Ngaji kita intinya di belakang nanti, 5 menit saja nanti. Ini baru pendahuluan. Pak Panitia sampai jam berapa saya? Jam 4? Masya Allah. Sampai jam 4, Bapak puas, aku lemas. Sudah lemas gak bisa, Bu. Ibu hafal sih. Ibu-ibu rahimakumullah. Nih, alasan keempat. Kenapa kita cinta Rasulullah SAW? Tadi pertama apa, Pak? Namanya bersanding dengan penciptanya. Yang kedua apa, Bu? Memiliki mukjizat. Yang ketiga, memberikan jaminan berupa syafaat. Yang keempat adalah subhanallah. Inilah faktor kenapa kita cinta Rasulullah. Kenapa? Sebab sekolahnya nggak main-main, Pak. Sekolah Rasul nggak main-main, Bu. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah nggak pernah apa ya? Bahasanya ya. Ini belumnya saya ini. Kalau udah lupa nggak ingat. Rasulullah tak pernah menyombongkan dengan gelar. Andaikan gelar-gelar Rasulullah itu dipanjangkan, nggak ada yang bisa menandingi. Nggak salah-salah. Beda umat Islam Indonesia sekarang ini. Haji 2, 3, 4, 5 kali nggak dipanggil haji demam. Di kantor saya juga ada, nggak dipanggil haji diem. Gua aja, oh ya, baru gitu. Mose nggak pernah memanggil haji maupun hajat, biasa saja. Kenapa? Itu kewajiban. Nih, Bapak Ibu rahimakumullah, kita cinta Rasul yang keempat. Kenapa? Sekolahnya paling hebat, paling tinggi. Sampai di mana, Bu? Subhanallah, Rasul sekolahnya sampai mana, Bu? Mana, Pak? Sampai ke langit. Ketujuh, Sidratil Muntaha. Gak tanggung-tanggung. Dosen pembimbingnya siapa? Bukan Mose. Gak level. Ketemu langsung dengan rektornya, dengan presidennya, atau dengan kepala sekolahnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lantai ini sudah di sana, turun ke bumi membawa ijazah SNTB. Kelulusan apa itu? Sholat 5 waktu yang semula 50 kali, betul? Betul? Sholat 5 waktu, turun ke bumi untuk membimbing umat yang dunia ini agar semuanya bisa hidup selamat sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tanggung-tanggung sekolahnya Rasulullah. Pantas kalau Allah mengabadikan dalam surah Al-Ahzab tadi. Itulah alasannya. Kenapa kita cinta Rasul? Belum lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita cinta Rasul, Rasul pun sudah terlalu cinta kepada umatnya. Mau tahu buktinya? Mau tahu buktinya? Kalau kita cinta Rasul, Rasul sudah terlanjur cinta kepada umatnya. Apa buktinya? Ada 3.
Dalam hadis Rasul mengatakan begini. Ana ala wa ini akhirul mujazikum. Ya, wahai umatku, akulah, sungguh akulah yang menghalang-halangi kalian. Antuha fatu finnari, agar anda tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Tilfirosa Widuwabu, sebagaimana anda masuk neraka itu berbondong-bondong bagai laron dan lalat. Maksudnya ini, inilah bukti cinta Rasul kepada umatnya. Dalam kehidupan Nabi yang dipikirkan siapa? Umatnya. Bahkan sampai Nabi diambil malaikat Israel pun, ketika roh sampai di perutnya, di dadanya, apa ucapannya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Membayangkan umatnya. Visi misi Rasulullah adalah memikirkan umatnya. Jangan sampai umatku masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong kayak laron maupun lalat. Bang, yuk. Nah, untuk mewujudkan itu maka Rasul kemudian segera membangun namanya proyek kebaikan. Ya kan? Hujan asalam Rasul sudah lakukan. Dengan cara apa? Satu, dakwah, menyampaikan Islam pada umat, membimbing mereka dengan akidah, ibadah, akhlak, ilmu, masa depan yang bagus, ekonomi dibangun, fisik juga dilatih, kesehatannya, masjid sebagai sentral utamanya. Makanya Rasul ketika hijrah, apa yang dibangun pertama kali, Pak? Bu? Masjid. Tak pernah membangun mall. Karena kalau bangun mall, jadi molor-molor nantinya. Nih, masjid. Yang kedua apa? Melakukan takwinul ummah, pembentukan karakter umat. Apa itu? Sahabat-sahabat doa ikut pengajian, diseleksi Rasulullah. Mana ini Rasul yang cerdas, yang pintar, yang lincah, yang kuat fisiknya, yang ekonominya bagus. Dikondisikan Rasulullah SAW sambil juga berdakwah. Dibentuk, dicetak, disebarkan ke dunia lewat para sahabat dan juga generasi berikutnya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang ini bisa menikmati iman dan Islam juga berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari sama-sama Pak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihadil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, maaf, yang kedua, Rasul berjuang berdakwah takwinul ummah meskipun ujian, cobaan, tantangan, hambatan, rintangan, problemnya tak sedikit. Seluruh harta ditumpahkan, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan. Terkadang musuhnya bukan orang lain. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu siapa? Itu paman-pamannya sendiri. Gentarkah Rasul? Tidak. Innallaha ma'ana. Allah bersamaku. Dalam kisah Bapak Ibu rahimakumullah. Karena Rasul nggak pernah berhenti berdakwah.
ancaman nyawa diberikan kepadanya. Termasuk pamannya Abu Lahab. Ngapain? Abu Lahab itu nyuruh orang-orangnya, Pak, bikin lubang depan pintu, jebakan dalam. Untuk apa itu? Menjaga Muhammad, kalau masuk situ gampang membunuhnya. Ketika lubang jadi, baru dia pura-pura sakit, nyuruh orang agar memanggil Muhammad, sampaikan ke Muhammad bahwa pamanmu sedang sakit. Dan memang Muhammad dengan keluarga itu sangat cinta banget. Datanglah Muhammad menuju rumahnya Abu Lahab, menjenguk agar cepat sehat. Tapi subhanallah Bapak, subhanallah Ibu, malaikat Jibril ngasih isyarat, ya Muhammad, hati-hati di depan pintu. Begitu Muhammad nyampe di halamannya, Assalamualaikum paman. Wahai paman, aku datang. Bahasa kita seperti itu. Paman senangnya luar biasa, girangnya minta ampun. Allah hiasi hatinya luar biasa meluapkan kesayangannya. Terbayang dan akan masuk di jurang itu. Tapi Allah membutakan mata hatinya. Saking senangnya Abu Lahab, ingin segera memeluk. Muhammad datang. Lupa. Malah dia yang masuk sendiri ke dalamnya. Muncul pepatah mengatakan, man hafarahu rotan wa qasfiha. Siapa yang menggali lubang, dia akan kecebur sendirinya. Apa makna lainnya? Siapa yang bikin resah, gelisah pada masyarakatnya, dia akan mendapatkan balasan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Lubang itu makin dalam, makin dalam, makin dalam, Pak. Tangga berapa puluh tangga, ternyata atas izin Allah tak pernah nyampe. Tambang berapa ribu puluh tambang sudah nggak pernah nyampe. Dia teriak-teriak, Muhammad, tolong pamanku Muhammad. Kamu tolong Muhammad, jangan sampai nanti istri paman nanti jadi janda, Pak. Mama, tolong. Subhanallah. Oleh Muhammad, paman, pegang tanganku. Ditarik, gampang sekali. Seakan lubang itu sudah tertutup lagi. Nih. Belum lagi ketika dakwah ke Taif. Taif itu di mana Pak wilayahnya? Itu wilayahnya sang ibu yang menyusui beliau. Siapa itu? Siapa Bu? Yang menyusui Muhammad siapa Bu? Ibu lupa, suka nyusui lupa. Siapa? Halimatus Sa'diyah, itulah Taif. Nih, apa di sana? Rasul dakwah di sana, semoga mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakatnya. Tapi subhanallah, Rasul bersama dengan sahabat nyampe ke Taif, justru lemparan batu oleh penduduk Taif pada Rasulullah. Rasulullah kena, kakinya banyak yang luka-luka. Rasul mau lari meninggalkan kampung itu. Sekitar 5 kilo baru berhenti. Menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis bukan karena luka yang pedih yang ia rasakan. Menangis kenapa? Terbayang umatnya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasul wafat, Bapak, Ibu, banyak yang murtad keluar dari Islam. Taif, wilayah yang steril, tak ada yang keluar dari Islam 15 tahun kemudian. Ketika Rasulullah SAW, nah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan lemparan batu itu, menangis kepada Allah, disambut malaikat, sampai malaikat mengatakan kepadanya, ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul asabain. Ya Muhammad, izinkan kepada aku Muhammad, kurang ajar Taif itu. Izinkan kepada aku Muhammad, kalau engkau boleh, izinkan kepada aku, akan aku timbulkan 2 bukit Asabain itu. 2 bukit Uhud, 2 bukit gunung itu akan aku angkatkan untuk menimbulkan mereka. Apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat Allah, bal arju
ayyuhrijallahu min aslabihim maya'budullah wa daula syarika labih. Jangan muhibbul malaikat, jangan, justru aku berharap kepada Allah, semoga anak cucu mereka lah nanti yang akan menerima ini, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harapan masa depan. Ada harapan masa depan yang Rasul impikan di masa depan. Dan tidak betul memang 15 tahun kemudian ketika wafat tadi, tak ada yang murtad dari agama Islam. Alhamdulillah. Alasan yang ketiga adalah Rasul tidak pernah mau berdoa. Meskipun belum mendapatkan ujian cobaan hamba dari tangan berat, nyawa taruhannya, tak pernah. Apalagi melanat umatnya, nggak pernah. Beliau simpan yang nanti akan diberikan di yaumul qiyamah sebagai syafaatul kubra kepada umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah alasan kenapa mengadakan Maulid Nabi. Sampai jam berapa ini? Ini belum masuk inti loh ini. Baru pendahuluan loh ini. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah capek Bu? Capek Pak? Capek ya? Ya, sampai di sini belum nyampe tujuannya. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf Mas, ditayangkan slide-nya. Ada ya? Tadi bisa tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW turun ke bumi dengan membawa STNB ijazah, karena dilantik oleh Allah di Sidratul Muntaha, turun ke bumi membawa ijazah, namanya apa? Sholat 5 waktu. Inilah merupakan kunci bagi manusia di dunia ini, yang mohon maaf tak sedikit diri kita bisa jadi, atau tetangga kita, orang lain, bahkan anak kita pun masih banyak yang agak meremehkan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, kalau boleh kita menyimak tentang nilai-nilai inti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, saya sempat membuat slide show-nya, insya Allah. Setidaknya ada 16 nilai inti. Ada 16 nilai inti ketika kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja nilai sholat inti itu? Yang pertama, sholat mendidik kebersihan, kesucian lahir dan batin. Apalagi secara lahir kita mulai dengan namanya berwudu. Maksudnya apa? Orang-orang yang sholat kepada Allah adalah orang yang ingin membersihkan, mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kapan takbiratul ihram, sujud sampai akhir itu apa? Harus hafal semuanya. Mendidik kecerdasan. Yang ketiga, mendidik ketawaduan, rendah hati. Di mana? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Angkat tangan simbol apa Bapak, Ibu? Simbol menyerah. Bapak Ibu lihat dalam televisi ketika ada penjahat, aku tak sanggup lawan pistol Pak Polisi. Kecuali hanya ibu polisi saja, istrinya saja yang sanggup. Habis itu sedekap, lihat ke bawah. Apa itu lihat ke bawah? Isyarat. Cepat lambat Muhsin, cepat lambat Pak RT, cepat lambat Pak Presiden.
engkau akan nyusul ke sana. Nggak usah pesan. Siapa duluan silahkan. Yang ngantuk itu gampang. Kenapa? Sebab ngantuk temennya. Ngantuk aku. Nih. Apalagi mendidik kejujuran. Di mana kejujuran? Dalam bilangan rakaat sholat. Duhur berapa rakaat Pak di sini? 4 ya? Ibu subuh berapa rakaat Bu? Oh 2. Oh 2 juga ya? Oke. Duhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu telepon wajib kepada Allah. Roaming nggak roaming bayar. Dan ternyata kejujuran Allah tanamkan ketika kita sholat. Apa? Subuh 2 rakaat. Ada yang berani menambah jadi 3? Ada yang ngurangi jadi 2, boleh Bu? Aku males hari ini subuh bangun. Subuhku 1 aja lah. Ada berani? Gak ada yang berani. Kenapa? Kejujuran. Maksudnya apa? Secara vertikal lewat sholat, Allah tanamkan kita kejujuran dimanapun berada. Jadilah orang yang jujur dalam kehidupan. Bapak jujur waktu di kantor, ibu jujur juga di rumah. Kalau bukan haknya jangan bawa pulang, hati-hati. Apalagi ada materi Pak Bu, ada ulama besar, karismatik, doanya makbul dari Allah. Ternyata bukan gara-gara sebutil korban, semua Allah tolak amal ibadahnya lewat perpujian 2 malaikat. Akhirnya ulama itu apa? Kembali meminta maaf, minta diizinkan sebutil korban itu. Penasaran Bu? Penasaran Bapak isinya? Ceritanya? Undang lagi yang akan datang. Bener kok? Kejujuran. Di rumah juga jujur Bu. Bapak di kantor doakan kepada Allah, sempatkan ambil air wudhu, 2 rakaat duha kepada Allah, doakan kepada Allah, ya Allah ya Rabbi man kepadamu ya Allah, jaga lindungi suamiku ya Allah, berikan rezeki ya Allah, abang doakan di rumah bang, semoga aku dijaga oleh Allah dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, andaikan kau kesandung batu, aku masih sanggup mengobati bang. Andaikan kau kesandung bata, aku masih sanggup untuk mengusapi bang. Tapi andaikan kau kesandung janda bang, aku tak sanggup dan sakitku di sini. Doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah juga jujur suaminya. Jangan sampai suami kerja malah dia putar lagu. Apa lagunya? Bir sopir, jangan tengah-tengah. Bir mampir, suamiku di rumah. Astagfirullahal. Nih. Mendidik kebersamaan. Bapak Ibu subhanallah, inilah wujud kebersamaan. Pakaian nggak sama, jilbab berbeda, warna corak baju nggak sama, badannya pun berbeda, cara duduknya pun nggak sama. Ada yang tegap, serius, ada yang lay-lay, ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang kayak 2 minggu nggak dikasih makan. Subhanallah, masjid ini simbol kebersamaan. Nggak ada yang angkuh, nggak ada yang sombong. Yang jadi pejabat nggak ada yang sombong. Kenapa? 5 waktu kepada Allah dijaga. Masjid ini luar biasa, paling atas apa namanya? Saya. Merasa paling hebat? Kata saya ngomong, enak kamu orang bawah ya. Aku sengsara, panas seharian, sampai gosong aku, kehujanan semalam suntuk. Enak kamu orang bawah. Didengar oleh kayu di bawahnya, reng itu ya. Weh, saya ngapa kamu ngomel? Kamu itu numpang siapa juga? Aku berat kamu tumpangin. Didengar oleh kayu melintang di bawahnya lagi. Hei, berdua ngapain tuh kok berisik? Aku juga makin berat. Kamu tumpangi itu. Didengar oleh tiang-tiang ini. Hei, saudara, ngapain Anda? Ribut begitu, tak tinggal bubar kamu. Tiang-tiang lari semuanya bubar semua itu.
Bahkan subhanallah, ada yang kecil menentukan, menguatkan, tapi nggak pernah sombong. Apa itu? Kalau ini tiang, namanya besi. Kalau dia nekat keluar, malah dipotong sama tukangnya. Betul, Pak? Betul, Bu? Ini juga sama ini, nggak ada muncul. Paku, ada lihat paku di sini? Tak ada. Kecil menentukan. Maksudnya apa? Yuk kita hidup kebersamaan. Jamaah inilah harus kita hidupkan. Masya Allah, sampai lepas sambil semangatnya. Semangat atau ngamuk? Nggak bisa bedakan semangat dan ngamuk ini. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu rahimakumullah. Wujud kebersamaan. Pesan Nabi juga jelas, Pak. Bu, apa? Kun kalyadain wala takulkan ulunain. Wahai umat Islam, umatku kata Rasulullah, jadilah Anda bagikan dua tangan, jangan kayak dua telinga. Tahu Bu maknanya? Tahu Pak maknanya? Jelaskan nggak nih? Jelaskan nggak nih? Kalau enggak ya alhamdulillah. Pesan Nabi Pak Bu, pendek hadis itu. Kun kalyadain wala takunkan udunain. Jadi Anda kayak dua tangan, jangan kayak dua telinga. Apa ini? Subhanallah. Telinga kita kanan, kalau yasin dengan 5 jari, kiri juga sama, betul? Ada yang 6? Bonus. Rata-rata 5. 5 ini subhanallah. Tipikal nggak sama. Ada yang begini. Karakternya apa? Pendek, gendut, gemuk, hitam lagi. Mohon maaf, tak bermaksud. Tetapi siapapun dikasih begini, siapa yang nggak bangga hatinya? Nih. Masjid Hujah Assalam mantap. Siapa yang nggak bangga? Presidennya bangga itu. Nih, jamaahnya bangga semua. Punya masjid begini. Tapi jangan lupa rangkul yang ini, tunjuk-tunjuk. Memang dia suka unjuk rangkul, tapi memang dia punya kapasitas mengarahkan, punya potensi untuk membina, mengarahkan. Jadi begini harus saya mengarahkan. Jangan lupa merangkul yang gini, yang paling tinggi. Nih kalau diketokkan gini paling sakit, boleh dibangkitkan. Siapa ini? Ini kalau di kantor, ini adalah tim keamanan, Pak Satpam dan sebagainya, cleaning service. Di masjid ini juga ada tim keamanannya harusnya. Nih, jangan pernah lupa rangkul ini, jadi manis. Anak-anak kita generasi manis. Alhamdulillah sekarang ada tampil yang sangat muda. Tadi sampaikan di bawah 3 tahun pengurusnya. Apa tadi? Oh 30, 3 tahun. Subhanallah. Nih, regenerasi penting. Anak muda wajib tampil. Wujudkan visioner Anda ke depan. Rubah masyarakat. Rubah Islam secara menyeluruh aplikasinya. Bukan sekedar masjid sebagai tempat ibadah saja kepada Allah, tapi juga mengayomi siapapun masyarakatnya. Amin ya Rabbal. Nih kecil Bu, Pak, kecil Pak, tapi jangan diremehkan Pak. Siapa ini? Ini adalah istri kita di rumah. Istri kita kecil tapi kadang bisa melalap suami yang besar. Apa maksudnya? Kecil ini operasinya, kadang kebersihannya sampai kemana-mana, bisa sampai sini. Maksudnya apa? Lewat jasa istri kita Pak. Subhanallah, Bapak pulang dari kantor, subhanallah, rumahnya bersih semua, mengkilat, kamarnya desain bagus, perabot rumah tangga bersih semua, di meja menu masakan tiap hari berganti-ganti, enak-enak semua. Siapa ini? Jasa wanita. Oh, memang dalam tafsir Al-Marohi dikatakan bahwa salah satu ciri wanita yang baik rumah tangga adalah wanita yang bisa mengikat pinggang suami dan suami makin betah di rumah. Halo pengumuman? Halo pengumuman? Tak ulang ibu-ibu.
Salah satu ciri wanita yang baik di rumah tangga adalah wanita yang bisa mengikat pinggang suami dan suami makin betah kerasan di rumah. Paham, Bu? Paham? Bapak paham? Ada pertanyaan? Enggak ada. Ayo, jangan salah loh ya. Harus jelaskan ini. Caranya gimana ngikat pinggang suami? Jangan sampai di suaminya pulang, Pak, sini Pak, ikat Pak. Tafsir itu mengatakan, Bu, gimana cara wanita ngikat pinggang suaminya? Ikatlah pinggang suamimu. Dengan cara apa? Sajikan menu masakan tiap hari berganti bervariasi, sesuaikan dengan pendapatan Anda. Yang penting seleranya bisa ngikat lidah suami Anda, akan betah di rumah. Jangan sampai tiap hari mau dikasih Indomie dan telur mata sapi, keriting, rambut dan otak, tambah blok mata, tumpul berpikir masa depan. Mohon maaf, canda. Nih, insya Allah, sesuaikan pendapatan Anda. Hari ini menurunkan asin, alhamdulillah. Ternyata sore ada ayam, nambah. Kalau ada yang tambah, syukuri kepada Allah, alhamdulillah. Kejujuran, mendidik kebersamaan. Nih, jari-jari. Tapi begitu semuanya menyatu, subhanallah. Bapak Ibu pernah dengar namanya Mike Tyson? Kadang musuhnya nggak sampai satu roda tergeletak gara-gara jadi menyatu kebersamaan. Nih, berat jadi ringan, susah jadi gampang, sulit jadi mudah kalau ada kebersamaan. Acara pagi ini begitu hebat ini, tidak ada kebersamaan. Saya di sini bukan paling hebat, Bapak Ibu, enggak. Niat saya silaturahim. Belajar menyampaikan sedikit kebaikan kepada kita semuanya. Kalau saya rasa paling hebat, Bapak Ibu bubar semuanya, aku suruh ngomongin siapa? Tidak ada yang hebat. Samaan. Dan pesan Nabi jangan kayak dua telinga. Kenapa nggak mereka telinga? Ibu tahu mana telinga, Bu? Telinga ibu. Bapak kita semuanya dekat, hanya sejengkal. Tapi pernah ketemu? Tidak pernah. Beda dengan dua tangan kita. Subhanallah. Kerjasama yang bagus, yang bagus-bagus yang kanan. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, terima uang tanda tangan, pakai tangan kanan. Begitu udah terima uang ke toko, nih rata-rata beli jam tangan dikasihkan yang kiri, karena tahu kiri bagian kebersihan. Tepuk tangan, dua-duanya maju. Subhanallah. Tapi jangan kayak dua telinga. Kenapa? Dekat tapi nggak pernah ketemu. Dua nggak peduli. Beda dengan tangan peduli. Kemanapun dijelajahin. Gatal di kepala, garuk pakai satu, nggak puas semuanya. Cepat selesai. Nih. Punggung gatel susah, gimana caranya? Ambil tongkat. Tapi kalau telinga, kanan sakit, kiri kemana? Pernah merawat? Tak pernah, Pak, Bu. Individualis. Dan begitu pula telinga punya sifat iri. Apa buktinya? Mohon maaf, Pak RT. Ketika Pak RT pernah memberikan hadiah kepada istri ulang tahunnya, giwang 10 gram misalkan, ini 10 gram pasti meminta kiri juga 10 gram, betul Pak? Pernahkah Bapak ini 10 gram, ini 2 gram? Merek jadinya. Nih, kebersamaan. Nih, mendidik pula kedisiplinan, terutama waktu. Kemudian tertib organisasi. Apa maksudnya? Sholat kalau sopnya kosong, yang datang belakangan langsung mati sop itu. Rapi kan? Subhanallah.
Mendidik pula yang lain. Apa itu? Ketaatan kepada pemimpin. Imam ditaatin. Mana ada imamnya sudah rukuk, dia masih takbiratul ihram, kecuali kalau datangnya lambat. Imamnya sudah tahiyat akhir, harus itu tahiyat akhir langsung. Nih, kemudian mendidik keberanian mengingatkan imam yang salah. Salah bacaan, salah gerakan, ingatkan, subhanallah. Mendidik pula adanya persamaan hak keadilan. Persamaan hak. Apa itu? Ketika berjamaah ini Bapak Ibu rahimakumullah, tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat maupun warna kulit seseorang. Yang datang duluan silakan, sok paling depan Anda boleh. Presiden silakan depan. Penjual durian silakan juga depan kalau datang duluan. Gubernur silakan, kalau datang belakangan. Tukang cukur datang duluan, silakan depan. Kalau sampai ada pejabat tinggi datang belakangan minta sok paling depan, melangkai sok depan-depannya itu, buktikan nanti akan mudah merampas hak orang ketika jadi pejabat. Apalagi nggak pernah sholat ke masjid. Bapak mau pilih sebagai pemimpin, siap-siap Pak, diajak hancur kepada Allah daripada siapapun. Mohon maaf, saya tak ada maksud apa-apa dan juga tidak ada misi dan titipan untuk kampanye yang akan datang, nggak ada. Saya hanya menerjemahkan makna sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendidik at-tahiyah, pengorbanan, kesabaran dengan tumanina, sopan santun itidal, agar tidak suka buka aib, sholat harus menutup auratnya. Kemudian keserahan diri akan masuk kubur lewat sujud. Nih, sadarlah kita dengan sujud akan masuk alam kubur. Kemudian terakhir mendidik sensitivitas kepedulian. Subhanallah, Buja Assalam sudah mempeloporinya dengan infak berasnya, sedekah berasnya, dengan makanan gratisnya. Tadi udah ditawarkan Bapak Ibu sekalian, yatim penghafal Quran juga dibuka, insya Allah. Bibit-bibit untuk mengundang rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi inilah yang perlu kita renungkan saat ini dan ke depan. Kalau terkait dengan mempersiapkan pemimpin masa depan kita, nggak usah jauh-jauh. Rasul udah jelas. Apa itu Rasul caranya? Secara tersirat maupun tersurat, adanya 4 khalifah. Itu sudah jelas pilihan Rasulullah SAW dalam masa kehidupannya. Buktinya apa? Sahabat Abu Bakar adalah orang yang sangat bijaksana. Kemudian Umar bin Khattab tegas dalam Islam. Kemudian Utsman bin Affan orang yang kaya raya tapi demi Islam. Kemudian berikutnya Ali bin Abi Thalib orang yang cerdas demi Islam. Maksudnya apa? Rangkul siapapun dan siapkanlah kalau mereka adalah ahli-ahli ibadah kepada Allah. 5 waktu nggak pernah berhenti dan istiqomah 5 waktunya, hujan nggak hujan, sakit baru dia nggak ke masjid karena udur berat. Yang istiqomah inilah yang perlu dipertimbangkan ke depan untuk kita usung untuk menjadi gubernur masa depan. Saya teringat dengan Gubernur Jawa Barat mantan dulu, Pak Aher. Pernah kami subuh itu di Simo dulu, di Masjid Agung Simo Muhammadiyah itu, beliau nyampaikan berjubel Pak, sampai luar biasa berapa ribu memang datang. Beliau nyampaikan begini, wahai saudara sekalian, umat Islam itu harusnya cerdas, pinter, nyari pemimpin gak usah susah-susah, cari yang 5 waktu residnya ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari yang istiqomah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa nggak ada jamaah sebanyak ini yang kita sedang jadi pemimpin? Akhirnya apa? Salah pilih. Ketika salah pilih apa yang terjadi? Nih, bukan karena ininya, bukan, tapi karena lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, sayur terong diralapi sambal, lamaku ngomong bibirku udah kesel. Buah nanas wajai panci
Jam 11 saatnya berhenti. Saatnya berhenti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sayur pindang dicampuri kangkung, waktunya siang ngajinya dah rampung. Sayur pindang dicampuri kangkung, waktunya siang ngajinya dah rampung. Air gelas isi air putih, ngaji wis lawas, ngaji pulang. Ya pokoknya gitu. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Intinya, yuk kita makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah lewat mengamalkan pesan Rasulullah. Apa itu? Jaga 5 waktu dan sunnah-sunnah kepada Allah. Urusan kayak apapun kita akan selesai. Tadi ada mana sholat tadi? Siapa yang meremehkan sholatnya, buktikan akan makin kacau balau dalam kehidupan kita. Siapa yang menjaga 5 waktunya kepada Allah, tambahlah dengan tahajudnya, tambah dengan duhanya, tambahlah dengan doa bimbingan kepada Allah. Insya Allah kita akan diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita nggak kaya harta di dunia, akan diberikan yang hati sampai kita bawa bola hati nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan maqbulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita mau atau ada